Jadi intinya kalau memang itu ada hadis Rasulnya, pasti kita akan berbondong-bondong untuk mengejar itu dan mencari keberkahan dari situ. Tapi kalau nggak ada dalilnya, hanya perkataan fulan dan alan orang-orang yang nggak jelas, ya mohon maaf. Mohon maaf, kita lebih baik kita mundur aja. Kita lebih baik mundur dan menjauh dari hal-hal tersebut. Masya Allah, Ustaz. Ini kan sebentar lagi bisa dibilang kita masuk ke dalam bulan Ramadan, Ustaz. Ada nggak nasihat antum, Ustaz, untuk kita ini, Ustaz, yang awam, gimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai ladang pahala untuk kita, Ustaz? Kata para ulama, bulan Ramadan itu bulan untuk ngunduh. Ya, karena dia sudah persiapan dari sebelum-sebelumnya. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, badannya sudah siap, ya ibarat mesinnya sudah panas, tinggal digas saja. Baca Quran nanti jadi males, terawih ngantuk, puasa lemas. Nah itu. Jadi satu deh itu semua tuh. Kan ada dalilnya itu. Oh, ada dalil, betul, betul. Air Zam-Zam, betul. Iya, Rasulullah yang bilang. Dalam beberapa hadisnya Rasulullah mengatakan, ya, apa kata Rasulullah? Ishrabu Zam-Zam, fa innahu shifa'us suqam wa ta'amu ta'am. Kata Rasulullah, sesungguhnya air Zam-Zam itu shifa'us suqam, obat dari segala penyakit, wa ta'amu ta'am, dan makanan bagi orang yang lapar. Subhanallah, air bisa jadi makanan. Iya. Sehingga ketika ada orang yang meyakini air Zam-Zam ini sebagai sebab kesembuhan, dia nggak keliru. Betul. Karena dia meyakini apa yang Rasulullah katakan. Betul. Ya, ketika ada orang yang misalnya berharap untuk bisa dikabulkan sama Allah cita-citanya dengan cara minum air Zam-Zam, dia nggak keliru. Karena Rasulullah yang mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam ini manfaatnya sesuai dengan niat peminumnya. Masya Allah. Ya, makanya para ulama itu ketika minum air Zam-Zam diniatkan supaya menjadi orang yang alim, supaya menjadi seperti Imam Bukhari misalnya. Atau dia minum air Zam-Zam diniatkan untuk agar Allah SWT jaga dia dari kehausan di padang mahsyar nanti. Dia nggak keliru. Keyakinan dia itu berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, artefak ini nggak ada dalil. Nggak ada dalil sama sekali. Nggak ada dalilnya. Nah, sedangkan air Zam-Zam jelas dalilnya. Jelas. Betul. Jadi kalau kita mengambil keberkahan dari air Zam-Zam itu boleh, Ustaz. Jadi kita misalnya bawa kita dari air Zam-Zam, misalnya orang dari pulang umroh apa segala macam, lalu ada anak yang sakit dibacakan doa di situ, diminumin air Zam-Zam, itu boleh, Ustaz. Betul, nggak apa-apa. Itu bagus. yang paling tepat ya. Yeah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini dapat ilmu nih Ustaz. Jadi daripada kita mengambil waktu kita untuk mengunjungi artefak-artefak itu yang tidak bermanfaat ya. Betul. Karena kita melihat juga tidak ada dalil di situ. Kalau misalnya ada air Zam-Zam, ada yang ini, kita mengambil di situ, itu malah yang benar seperti itu, Ustaz ya. Kalau memang ada dia butuh untuk mengambil karena mungkin anaknya sakit, karena mungkin apa, dari situ, Ustaz ya. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan nggak harus ada sakit atau apa ya. Iya. Maksudnya gini, ketika kita lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya lagi nggak berharap sesuatu, lagi nggak mengharap keberkahan, kita minum sekedar mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, itu juga hal yang bagus. Air Zam-Zam. Dapat pahala itu berarti. Dapat pahala. Bahkan zaman dulu membedakan antara sahabat dan orang yang munafik adalah dari cara mereka minum Zam-Zam. Oh gitu. Sahabat itu minum Zam-Zam itu kalau minum sampai yatadalla disebutkan sampai kekenyangan. Oh. Ya, saking mengimani hadisnya Rasulullah itu. Tapi kalau orang munafik karena nggak percaya, sekedarnya aja. Jadi sekedarnya aja. Subhanallah. Jadi kita kalau ngelewatin air Zam-Zam ya kita minum, ya kita kenyang-kenyangin meskipun kita dalam kondisi sehat. Iya. Ya nggak ada masalah apa-apa, tapi kita kita yakin dengan omongan Rasulullah bahwa ini air Zam-Zam ini memang penuh dengan kebaikan. Jadi kita yang kenyang kalau minum air Zam-Zam. Iya, apalagi kita juga sambil doa, sambil apa, luar biasa. Betul. Jadi intinya kalau memang itu ada hadis Rasulnya, pasti kita akan berbondong-bondong untuk mengejar itu dan mencari keberkahan dari situ. Tapi kalau nggak ada dalilnya, hanya perkataan fulan dan alan orang-orang yang nggak jelas, ya mohon maaf. Mohon maaf, kita lebih baik kita mundur aja. Kita lebih baik mundur dan menjauh dari hal-hal tersebut. Iya benar. Jadi sekarang sebagian itu menjadikan itu sebagai barang dagangan, Ustaz. Jadi akhirnya cari duit dari situ. Betul. Padahal ketidakjelasannya jelas banget bahwa muskilah sekali gitu, Ustaz. Karena
memang dilihat juga sepertinya nggak mungkin gitu loh. Terus juga nggak ada dalil pula. Kalau air zam-zam kan udah jelas Ustaz dalilnya apa dan semua sudah para ulama mencontohkan ya. Subhanallah. Jadi emang kita harus lebih belajar lagi Ustaz ya. Betul. Dan jangan terlalu banyak percaya biarpun kata-katanya dari kata-kata golongan-golongan orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW Ustaz ya. Karena yang bawa kiswah itu juga kan keturunan. Siapapun itu. Jadi katanya wah orang semua tuh melihat dianya yang bawa siapa lalu apa yang dia bawa, nah dia mengambil barokah dari itu dicium-ciumin Ustaz jejer antri Ustaz panjang Ustaz yang menciumin itu Ustaz subhanallah. Iya. Subhanallah Ustaz. Iya. Ustaz insyaallah jadi sudah jelas dari yang menghafal Quran itu juga Ustaz ya penuh dengan manfaat. Berarti yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW Ustaz bisa nggak antum jelaskan Ustaz? Apa saja sih yang benar-benar kita harus yakini bahwa memang itu peninggalan dari Rasulullah SAW Ustaz? Iya, seperti yang tadi kita jelaskan dari hadis Rasul itu ya, yang ditinggalkan sama Rasulullah yang paling besar manfaatnya ya Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu dua itu Ustaz ya. Dua itu ya. Dan juga yang Rasulullah katakan bahwasanya para nabi ketika wafat tidak mewariskan harta. Oh, jadi nggak warisin apa-apa Ustaz? Iya. Innal anbiya la yuwarithu dirhaman dinaron wala dirham. Innama warathul ilm. Yang diwariskan sama para nabi apa? Ya ilmu. Ya ilmu itu apa? Maksudnya Quran dan sunnah Rasulullah tadi itu. Dan Rasulullah mengatakan faman akhadhaha akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan nabi tadi itu, ilmunya Rasulullah itu, maka dia telah mengambil jatah warisan yang besar. Jadi yang Rasulullah tinggalkan yang perlu untuk kita perjuangkan, untuk kita dapatkan sebesar-besarnya ya warisan beliau yaitu ilmu agama ini. Masya Allah Ustaz. Ini kan sebentar lagi bisa dibilang kita masuk ke dalam bulan Ramadan Ustaz. Iya. Ada nggak nasihat antum Ustaz untuk kita ini Ustaz yang awam, gimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai ladang pahala untuk kita Ustaz? Apa yang harus kita tadaburi, apa yang harus kita pelajari? Apakah kita harus menuntut ilmu seperti biasa, atau kita menghafal Quran seperti biasa, atau baca Quran seperti apa Ustaz? Iya. Nasihat dari antum. Insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan ya. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, para ulama itu kalau sudah 6 bulan sebelum bulan Ramadan, 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu mereka doa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Ya, dan kalau sudah selesai bulan Ramadan, itu 6 bulannya mereka berdoa agar ibadah di bulan Ramadannya sama Allah diterima. Ulama Ustaz. Ya, ini para salaf itu seperti itu doa yang minta mereka, diterima. Betul. Lah terus kita ada enak-enakan minta diterima. Yakin banget Allah. diterima. Iya, betul. Subhanallah. Ya, jadi justru kalau orang soleh itu dia rajin beribadah dan dia khawatir sama Allah SWT nggak diterima amalannya. Itu ciri-ciri orang soleh seperti itu. Ya, jadi sebelum Ramadan ini yang perlu kita persiapkan apa? Yang pertama persiapannya itu dari bulan Sya'ban ini. Sekarang ini bulan Sya'ban, kita banyak-banyak persiapan untuk menyambut bulan Ramadan dengan kita mulai ngegas pelan-pelan lah ya. Ya kita mulai banyak baca Al-Quran, kita mulai memperbanyak misalnya puasa sunnah, sholat malam, ya, dan yang lain sebagainya. Supaya nanti di bulan Ramadan kita sudah tinggal ngunduh saja. Kata para ulama bulan Ramadan itu bulan untuk ngunduh. Ya karena dia sudah persiapan dari sebelum-sebelumnya. Jadi ketika masuk bulan Ramadan badannya sudah siap, ya ibarat mesinnya sudah panas, tinggal digas saja. Iya, jadi dipanasinnya dari sekarang Ustaz ya. Dari sekarang. Bukan dari pas Ramadan langsung menyalain langsung ini. Oh subhanallah. Apa Ustaz amalan yang paling besar di situ yang di bulan Ramadan itu Ustaz? Apakah ada Ustaz kira-kira yang selain puasanya gitu Ustaz? Betul ya. Amalan yang bisa dipersiapkan supaya di bulan Ramadan kita betul-betul siap ya. Mungkin maksudnya dipersiapkan dari sekarang. Di antaranya bertobat kepada Allah SWT. Kita banyak-banyak istighfar dan tobat. Kenapa? Karena di antara sifatnya dosa itu membuat badan kita jadi berat. Allah musta'an. Ya, bukan berat secara zahir ya, dia nggak kelihatan, tapi berat maksudnya dipakai untuk ibadah itu susah. Ya sebagaimana firman Allah SWT, wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ya bahwasanya Allah itu telah menggugurkan dosa-dosanya Rasulullah. Yang kata Allah apa? Yang mana dosamu itu ya Muhammad membuat berat punggungmu. Ya menjadikan punggungnya Rasulullah berat maksudnya apa? Akan menghambat Rasulullah untuk banyak beramal.
Makanya sama Allah digugurkan itu dosa-dosanya supaya Rasulullah lancar amal ibadahnya. Nah, kita pun juga sama. Bertobat ya Ustaz. Kita banyak bertobat kepada Allah, beristighfar, ya supaya dosa ini nggak menghambat kita untuk beramal soleh. Iya, baca Quran nanti jadi males, Betul. terawih ngantuk, Betul. puasa lemas. Nah itu. Jadi satu deh itu semua Iya. tuh. Allah musta'an. Padahal itu semua kan amalan-amalan yang besar itu kan ya. Iya. Dari mulai puasa, kemudian sholat malam, ya berzikir, membaca Al-Quran, ya. Jangan sampai gara-gara dosa itu kita jadi sama Allah diharamkan dari amalan-amalan soleh tersebut. Masya Allah, Ustaz. Ini insya Allah bermanfaat Ustaz buat kita menghadapi bulan Ramadan. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Antum sudah meluangkan waktu untuk kami ini. Kita bisa banyak belajar lagi. Jadi intinya kita bisa ambil teman-teman bahwa untuk mengambil barokah dari artefak-artefak itu lebih baik kita hindari. Museumnya pun kita hindari ya Ustaz ya. Kita jauhi. Lalu kalau ingin mengambil keberkahan bisa dari air zam-zam. Lalu untuk subhatnya Al-Quran, untuk apa menghafal Quran sudah jelas dijelaskan oleh Ustadz. Banyak barokahnya, banyak manfaatnya menghafal Quran. Dan ini memasuki bulan Ramadan Ustadz, insya Allah kita harus beramal. Dan sebelumnya nasihat dari Ustadz adalah kita harus bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semangat dan kuat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan Ustadz. Betul. Kalau Anda boleh tambahin satu Fadal, Ustadz. Rangkuman tadi itu ya, yang pertama tadi. Mengenai artefak tadi, semua hal yang diklaim ini adalah peninggalan Nabi kita Muhammad SAW, maka ini semuanya perlu dalil. Jadi mohon kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kalau ketemu orang yang ngaku-ngaku ya, ini loh Rasulullah bilang seperti ini loh pakaiannya Rasulullah, ini rambutnya Nabi Muhammad SAW, maka semua ini perlu dalil. Ya, mana dalilnya? Hadisnya mana, ada apa enggak? Ya, kalau ada di kitab apa? Sehingga kita bisa lihat mana rawinya siapa, sanad hadisnya seperti apa, takhrij hadisnya bagaimana, bagaimana komentar para ulama tentang riwayat tersebut, apakah ini hadisnya dhaif atau sahih atau mungkar atau yang lainnya, ya sehingga jelas semua ilmu agama yang kita praktekkan itu betul-betul yang sahih, bukan yang ngarang-ngarang. Jadi betul-betul yang kita dapatkan barokah, bukan malah kita ingin barokah, malah yang kita dapatkan adalah kesyirikan. A'udzubillahi min dzalik. Berarti harus kritis Ustaz ya. Harus kritis ya. Jadi benar-benar harus seleksi, memilih betul. Harus. Jangan gampang percaya Ustaz ya. Jangan. Kita kalau anak kita sakit, kita pasti akan pilih-pilih dokter. Obatnya kita juga pilih-pilih. Bahkan makanan kita pilih-pilih yang betul-betul bersih, sehat yang kita masukkan ke badan kita. Bagaimana dengan agama ini? Iya. Yang jadi tabungan akhirat kita. Iya, harus dipilih betul. Na'udzubillahi min dzalik, salah-salah bisa malah masuk neraka kita. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman, ini kalau udah diingetin begini teman-teman, ini harusnya kita harus betul seperti kata Ustadz, kita bertobat lagi, mempersiapkan untuk waktu di bulan Ramadan. Jadi harus memilih, harus kritis dalam memilih Ustadz ya. Ustadz, syukran jazakallahu khair. Kita tutup Ustadz podcast ini Ustadz dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.